Klik tombol subscribe dan mari kita dengarkan kisah yang mengharukan ini bersama Binar Kisah. Cerita dimulai. Sore hari di hari raya Lebaran, sekitar pukul 6, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Ibu mertua, Retno, suamiku, Banyu dan adik iparku, Lestari, duduk mengelilingi meja makan yang penuh dengan hidangan yang telah aku, Anjani, siapkan dengan susah payah sepanjang hari. Saat aku dengan hati-hati membawa mangkuk opor ayam yang masih panas, tanganku bergetar dan aku tak sengaja menjatuhkannya. Kuah opor yang panas tumpah ke lantai, menyebarkan aroma santan dan rempah ke seluruh ruangan. Perban di pergelangan tanganku basah dan raut kaget sempat terlihat di wajahku. Namun ekspresi itu tidak seperti biasanya, tampak begitu tenang. Banyu sontak berdiri dan berteriak, "Anjani, apa-apaan ini? Bagaimana bisa kamu merusak suasana lebaran seperti ini?" Ibu mertuaku, Retno, juga berdecak lidah sambil menggelengkan kepala. Bagaimana ini? Kalau tanganmu gemetaran terus, repot juga. Dari A sampai Z, tidak ada yang beres. Di hari penting seperti ini, sikise-kise. Keluarga yang lain mulai berbisik-bisik. Adik iparku, Lestari, hanya menatapku dengan canggung, sementara kerabat lainnya memasang wajah tidak nyaman. Tapi, reaksi Anjani aneh. Biasanya, ia akan panik dan meminta maaf berulang kali. Kali ini, ia hanya mengangguk tenang dan berkata, "Maafkan Anjani, Bu. Memang akhir-akhir ini tangan saya sering gemetar." Saat Anjani membungkuk untuk membersihkan kuah yang tumpah, Banyu menghalanginya. "Sudah cukup. Aku sudah di ambang batas." Suara Banyu meninggi, seolah ia telah menunggu momen ini. "Anjani, ayo kita akhiri kita cerai." Seluruh keluarga terkejut dan menatap Banyu. Ibu mertuanya tak bisa menutup mulutnya dan Lestari menatap kakaknya dengan ekspresi, "Kenapa tiba-tiba begini?" Keheningan yang berat menyelimuti ruang tamu. Namun, reaksi Anjani lebih tak terduga. Tanpa sedikit pun rasa kaget, ia justru tersenyum tipis dan perlahan berdiri. Lalu, tiba-tiba ia mengangkat bahunya dan mulai menari. "Bagus! Bagus sekali!" seru Anjani sambil menari dan bertepuk tangan, membuat seluruh keluarga melongo. Ibu mertuanya berteriak ketakutan, "Anjani, kamu sudah gila? Apa yang kamu lakukan?" Tapi Anjani tidak berhenti menari. Ia justru semakin bersemangat menggoyangkan bahunya. "Terima kasih banyak Mas Banyu, terima kasih sudah mengatakannya lebih dulu." Anjani mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Aku sudah bawa surat-suratnya. Mau tanda tangan sekarang?" Banyu mundur selangkah dengan wajah bingung. Kamu sudah gila? Kenapa reaksimu seperti ini?" Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Anjani sambil terus menari kecil, berjalan ke arah pintu, diikuti tatapan bingung seluruh keluarga. Saat pintu terbuka, seorang wanita rapi berjas hitam masuk. "Selamat sore, saya Sofia, pengacara. Saya dipanggil oleh Ibu Anjani." Suara Sofia terdengar tenang dan profesional. "Surat gugatan cerai sudah siap dan kami juga telah melaporkan Bapak Banyu ke polisi atas tuduhan penipuan dan pemalsuan dokumen." Wajah Banyu seketika pucat pasi. Apa maksudmu, penipuan apa?" Sofia mengeluarkan sebuah berkas tebal dari tasnya. "Total pinjaman atas nama Ibu Anjani yang anda ajukan adalah sebesar 300 juta rupiah dan klaim asuransi palsu yang anda terima sebesar 120 juta rupiah. Selain itu, catatan kriminal anda di masa lalu juga sudah kami periksa." Saat itu juga suara sirene terdengar. Sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah dan Banyu berlari ke arah jendela. "Apa-apaan ini? Anjani, apa yang sudah kamu lakukan?" Dua orang petugas polisi masuk dan berkata, "Saudara Banyu, anda kami tangkap atas tuduhan pemalsuan dokumen dan penipuan. Anda berhak untuk tidak menjawab." Ibu mertuanya terhuyung dan jatuh terduduk di sofa. "Apa yang terjadi, Anjani? Apa semua ini?" Anjani menatap ibu mertuanya dengan tenang. "Ibu, sebentar lagi ibu akan tahu berapa banyak kebohongan yang telah Banyu katakan dan bagaimana ia telah memanfaatkan saya selama ini." Ketika polisi hendak memborgol Banyu, ia berteriak, "Anjani, kamu tega melakukan ini? Kita ini suami istri."
Anjani perlahan menoleh. Suami isteri? Apakah suami isteri itu menipu tanpa sepengetahuan istrinya, memalsukan identitasnya dan bahkan menyiapkan surat cerai palsu? Para tetangga mulai berkerumun di luar, tertarik oleh suara sirene. Ibu mertuanya melirik ke jendela, berusaha menjaga gengsi. Ya ampun, semua tetangga melihat. Anjani menatap Banyu untuk terakhir kalinya. Terima kasih Mas Banyu karena sudah minta cerai lebih dulu. Sebenarnya, semua ini dimulai pada subuh hari itu, saat Anjani sendirian menyiapkan hidangan lebaran. Sejak saat itu, saat ia berjuang sendirian di dapur dengan tubuh lelah dan pergelangan tangan yang dibalut perban. Jika dipikir-pikir, raut wajah Anjani mulai berubah sejak urusan warisan almarhumah ibunya selesai dan ia mengetahui sifat asli Banyu. Saat itu, tak ada seorang pun yang tahu bahawa Anjani telah mempersiapkan segalanya. Untuk memahami keseluruhan cerita, kita harus kembali ke subuh hari itu saat Anjani sendirian di dapur mengusap air mata sambil menyiapkan hidangan lebaran terakhirnya. Pukul 5 subuh saat seluruh dunia masih terlelap, Anjani sudah sibuk di dapur. Perban di pergelangan tangannya tampak mencolok. Ia memakainya sejak mengalami cedera ligamen beberapa bulan lalu. Aduh, sakit lagi, gumam Anjani sambil memijat pergelangan tangannya. Tapi ia tidak bisa berhenti. Hidangan lebaran harus disiapkan dan yang melakukannya selalu Anjani. Saat mencoba mengangkat panci berat, rasa sakit yang tajam menjalar di pergelangan tangannya. Anjani berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dari ruang tengah terdengar dengkuran Banyu. 15 tahun lebaran yang sama, masakan yang sama dan aku yang sama. Anjani tersenyum getir sambil kembali memegang pisau. Anehnya, hari ini hatinya terasa berbeda. Ada perasaan bahwa ini adalah yang terakhir. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Anjani memijat pergelangan tangannya lagi. Cedera ini pun sebenarnya bukan kebetulan. Ia mendapatkannya beberapa bulan lalu saat terjatuh dalam pertengkaran dengan Banyu. Waktu itu perawat di rumah sakit bilang, ligamennya tertarik karena terlalu sering digunakan. Kenang Anjani. Ia menoleh ke ruang tengah. Banyu masih mendengkur di sofa, terlelap setelah semalaman sibuk dengan ponselnya. Mas, bangun, bantu aku, panggil Anjani pelan. Tapi Banyu tak bergeming. Anjani memanggil lagi dengan suara sedikit lebih keras, Mas Banyu bangun, kita harus siapkan makanan lebaran. Banyu menggeliat dan menjawab malas, masih pagi. Kamu kan biasa sendiri, lanjutkan saja. Anjani kembali fokus pada masakannya. Ia tidak kaget. Jawapan itu sudah ia duga. Baiklah, aku lanjutkan sendiri. Anjani mulai mengiris wortel, tapi tangannya terasa lebih stabil dari biasanya, seolah hatinya telah mantap. Sambil mengambil bahan dari kulkas, Anjani termenung. Jika ibunya masih hidup, apa yang akan beliau katakan pagi ini? Mungkin beliau akan berkata, kasihan anak ibu kerja keras sekali lalu membantunya memasak. Ibu, sepertinya ini akan menjadi yang terakhir, bisik Anjani pada almarhumah ibunya. Ia melirik tasnya. Di dalamnya ada berkas-berkas yang diberikan Sofia beberapa hari lalu. Terdengar suara Banyu menggeliat di ruang tengah. Anjani cepat-cepat menutup tasnya dan kembali memasak. Waktunya belum tiba. Anjani, ambilkan minum, kata Banyu yang baru bangun dan duduk di sofa dengan rambut acak-acakan dan baju kusut. Iya, sebentar. Anjani membawakan segelas air dingin. Sambil minum, Banyu melirik Anjani. Ibu datang jam berapa hari ini? Katanya sekitar jam 10. Masih ada waktu, Mas bisa tidur lagi kalau mau. Banyu mengecek ponselnya. Ya sudah, aku tidur lagi. Saat Banyu hendak berbaring, Anjani bertanya pelan, Mas, apa akhir-akhir ini ada yang Mas khawatirkan? Banyu seketika menegang, lalu tertawa canggung. Khawatir? Tidak ada apa-apa. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Tidak apa-apa. Hanya saja, Mas sepertinya sering sekali mengecek pesan dan menerima telefon malam-malam. Ekspresi Banyu berubah, tampak seperti ada yang disembunyikan. Cuma urusan kantor, tidak usah dipikirkan. Anjani mengangguk. Oh, begitu. Berarti bukan urusan yang perlu aku tahu ya. Banyu menatap Anjani dengan aneh. Biasanya Anjani akan bertanya lebih detail, tapi hari ini ia menyerah begitu saja. Aneh sekali.
Tidak seperti biasanya, gumam Banyu sambil mencoba tidur lagi, tapi pikirannya terus terganggu oleh sikap Anjani. Sementara itu di dapur, Anjani terus memasak sendirian, menahan sakit di pergelangan tangan dan rasa lelahnya. Tapi hatinya terasa damai, karena hari ini adalah yang terakhir, bisiknya pada diri sendiri. Saat itu, Banyu sama sekali tidak tahu bahwa Anjani telah menyelesaikan semua persiapannya. Namun, Lebaran tahun ini benar-benar berbeda. Tatapan mata Anjani saja sudah lain, seperti tatapan seseorang yang telah mengambil keputusan besar. Tepat pukul 10 pagi, ibu mertua, Retno, membuka pintu depan dengan kunci miliknya. Langkah kakinya terdengar tegas dan percaya diri. "Assalamualaikum," seru Retno sambil masuk ke ruang tamu. Anjani bergegas keluar dari dapur untuk menyambutnya. "Waalaikumsalam Bu, selamat datang." Retno memandangi Anjani dari atas sampai bawah. "Ya ampun, wajahmu kusam sekali. Kurang tidur?" Anjani menyentuh perbannya. "Tidak apa-apa Bu, hanya sedikit lelah karena menyiapkan semuanya sejak subuh." Retno melirik ke arah dapur dan berdecak. "Masakannya sudah siap semua? Kalau jam segini masih masak, nanti telat." "Sudah hampir selesai Bu, sedikit lagi." Saat itu Banyu keluar dari kamar masih dengan rambut acak-acakan dan pakaian seadanya. Ibu sudah datang. Retno menyambut putranya dengan hangat. "Iya anak ibu, kenapa baru bangun? Kasihan Anjani kerja sendirian." Banyu tertawa sekenanya. "Anjani kan lebih jago masak Bu, kalau aku bantu malah merepotkan." Retno mengangguk. "Benar juga. Laki-laki memang tidak cocok di dapur, tapi setidaknya temani istrimu." Anjani yang mendengar percakapan itu berkata pelan, "Tidak apa-apa Bu, saya bisa sendiri." Retno merasakan ada yang aneh dari nada bicara Anjani. Biasanya Anjani akan membela suaminya. "Tidak kok Bu, Mas Banyu banyak membantu." Tapi hari ini ia berkata jujur. "Anjani, kamu hari ini aneh sekali," kata Retno. Anjani tersenyum wajar. "Masa Bu? Perasaan sama saja seperti biasa." Retno duduk di ruang tamu dan melihat hidangan di meja. Masakannya kelihatannya enak, tapi opornya mana? "Oh, opornya masih saya koreksi rasanya Bu. Sebentar lagi siap." Saat Anjani hendak kembali ke dapur, Retno bertanya lagi, "Anjani, perban di tanganmu itu sampai kapan mau dipakai? Kelihatan tidak bagus." Anjani menunduk melihat pergelangan tangannya. "Belum sembuh total Bu. Kata dokter harus dipakai lebih lama." Retno berdecak. "Mungkin karena sudah tua ya, dulu tidak pernah begitu." Banyu yang duduk di sofa ikut menimpali. Ibu Anjani akhir-akhir ini agak sensitif. Hal kecil saja dipermasalahkan. Anjani keluar dari dapur dan menatap Banyu. Biasanya ia akan membela diri, tapi hari ini ia hanya diam menatap. "Kalau begitu harus lebih hati-hati. Jangan sampai cedera di hari Lebaran," kata Retno pada Anjani. "Dan Anjani, entah bagaimana rasa masakanmu hari ini. Sepertinya konsentrasimu sedang menurun." Anjani menjawab dengan tenang, "Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Semoga rasanya enak." Saat itu pintu depan kembali terbuka dan adik ipar, Lestari, masuk. "Assalamualaikum." Suasana menjadi sedikit lebih ceria. "Waalaikumsalam, mana ibu sudah datang. Kakak iparmu sedang menyiapkan makanan," sambut Retno. Lestari melirik ke dapur. "Wah, tahun ini Kak Anjani lagi yang masak semua. Hebat sekali." Anjani mengangguk. "Bukan apa-apa, sudah biasa." Lestari menoleh ke Banyu. "Mas ngapain saja? Jangan-jangan cuma tidur?" Banyu tertawa canggung. "Enak saja, aku juga bantu-bantu." Retno menasihati putranya. "Banyu, istrimu sudah bekerja keras. Kamu harus lebih perhatian." Banyu mengecek ponselnya. "Iya Bu, tapi saat melihat ponselnya ekspresinya berubah. Sepertinya ada pesan penting yang masuk. Ia buru-buru memasukkan ponselnya ke saku. Saya ke kamar mandi dulu." Saat Banyu bergegas ke kamar mandi, Anjani memperhatikannya dalam diam. Perilaku Banyu yang aneh belakangan ini semakin terkonfirmasi. Retno bertanya pada Anjani, "Anjani, hubunganmu dengan Banyu baik-baik saja, kelihatannya agak canggung." Anjani berpikir sejenak. "Sama seperti biasanya Bu." Lestari menimpali, "Kalau sudah lama menikah kan memang begitu Bu, kami juga." Retno mengangguk. "Benar juga.
Tapi suami isteri tetap harus saling memahami. Anjani beranjak ke dapur. Saya mau cicipi opornya dulu. Sendirian di dapur, Anjani berpikir. Setiap tahun lebaran selalu seperti ini, percakapan yang sama berulang kali. Tapi tahun ini rasanya akan menjadi yang terakhir. Banyu keluar dari kamar mandi dengan raut sedikit cemas. Ia terus-menerus mengecek ponselnya. Banyu, ada masalah? Tanya Retno. Tidak ada, Bu. Cuma ada urusan mendesak dari kantor. Tatapan Anjani yang keluar dari dapur berbeda dari biasanya, seolah ia tahu segalanya. Mas Banyu, apa urusan kantornya sepenting itu? Banyu sedikit terkejut. Iya, ada urusan mendesak. Anjani mengangguk. Begitu ya? Kalau begitu tidak usah dipikirkan. Hari ini kan lebaran. Namun ada makna lain di balik ucapan Anjani. Banyu menatapnya dengan cemas. Saat itu ia sama sekali tidak tahu bahawa Anjani sudah mengetahui segalanya dan bahawa malam ini semuanya akan berakhir. Pukul 2 siang, setelah semua hidangan lebaran tersaji, keluarga duduk untuk makan bersama. Banyu terus-menerus mengecek ponselnya, satu suap makan, lihat ponsel, satu suap lagi, lihat ponsel lagi. Banyu, kalau makan, ponselnya disimpan dulu. Tidak sopan, tegur Retno. Banyu tersenyum canggung dan meletakkan ponselnya terbalik di meja. Maaf, Bu. Hari ini banyak sekali telefon dari kantor. Lestari bertanya heran, Mas, hari ini kan lebaran kok kantor masih menelepon? Banyu beralasan, oh, ada proyek mendesak. Tepat saat itu ponsel Banyu bergetar. Ada pesan masuk. Banyu refleks hendak mengambilnya, tapi tatapannya bertemu dengan tatapan Anjani. Kalau memang sepenting itu, dijawab saja. Kami tidak apa-apa, kata Anjani pelan. Banyu menatap Anjani dengan aneh. Biasanya Anjani akan berkata, lebaran kau masih kerja, nanti saja. Tapi hari ini ia justru menyuruhnya, tidak apa-apa, nanti saja aku cek. Tapi matanya terus melirik ke ponsel, jelas sekali ia menunggu kabar penting. Setelah makan, saat Retno dan Lestari menonton TV di ruang tengah, Banyu menyelinap masuk ke kamar. Anjani sambil mencuci piring mengamatinya. Halo, iya ini aku. Benar, aku akan bicara hari ini. Surat-suratnya sudah siap? Oh bagus. Terdengar suara Banyu berbicara pelan di telefon. Anjani berhenti mencuci piring dan memasang telinga. Kalau begitu besok kita bertemu di bank. Okey, sampai jumpa. Banyu keluar dari kamar dengan raut cemas. Anjani, cuciannya sudah selesai? Sedikit lagi. Banyu mondar-mandir di dekat dapur. Anjani, besok pagi aku ada urusan sebentar. Sambil terus mencuci piring, Anjani bertanya, kemana? Oh, mau bertemu teman. Anjani mengangguk. Baiklah, aku juga besok ada acara, jadi tidak apa-apa. Banyu kaget. Kamu mau kemana? Mau bertemu teman juga. Banyu tampak curiga. Teman siapa? Teman kuliah. Sudah lama tidak bertemu, jawab Anjani dengan wajar. Banyu tampak lega. Oh, begitu. Baguslah. Tapi Banyu tidak tahu bahawa teman yang dimaksud adalah pengacaranya. Sofia dan Anjani telah mempersiapkan segalanya. Sekitar pukul 3 sore saat Banyu di kamar mandi, Anjani membuka laci meja kerja Banyu, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Di dalam laci, ia menemukan sebuah flash disk. Dengan cepat, Anjani mengambilnya dan mencolokkannya ke laptopnya. Ini apa? Di dalam flash disk ada banyak fail. Saat Anjani membukanya satu persatu, ia terkejut. Formulir pengajuan pinjaman. Ini atas namaku? Anjani melihat dokumen pinjaman atas namanya yang tidak pernah ia ajukan. 300 juta? Kapan? Yang lebih mengejutkan adalah dokumen asuransi. Ada formulir klaim asuransi atas nama Anjani yang menyatakan bahawa ia mengalami kecelakaan palsu. Apa ini? Kapan aku kecelakaan? Dengan tangan gemetar, Anjani memeriksa fail-fail lain. Semuanya atas namanya, tapi tidak ada satu pun yang ia lakukan. Saat itu, terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Anjani cepat-cepat mencabut flash disk itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Lagi apa? Tanya Banyu saat keluar. Oh, cuma merapikan sedikit. Damarema.
Banyu menatap curiga. Merapikan apa? Lacinya agak berantakan. Saat Banyu hendak mendekati mejanya, Anjani cepat-cepat menghalanginya. Ah, Mas Banyu, tadi ibu memanggil di ruang tengah. Banyu melirik ke ruang tengah. Ibu bilang apa? Katanya mau ajak nonton TV bersama. Meski curiga, Banyu berjalan ke ruang tengah. Anjani menghela napas lega. Sekarang semuanya jelas. Anjani mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan pada Sofia. Sudah aku periksa. Semua buktinya ada di flash disk. Tak lama, balasan dari Sofia masuk. Baik, besok kita bertemu dan bicarakan detailnya. Semuanya sudah siap. Anjani memasukkan ponselnya ke tas dan menyusul ke ruang tengah. Banyu duduk di sofa menonton TV, tapi jelas sekali ia gelisah. Anjani, ayo duduk sini. Sinetronnya seru, kata Retno. Anjani duduk di sebelah ibu mertuanya. Iya bu, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Fakta bahwa Banyu mengambil pinjaman dan melakukan penipuan asuransi atas namanya terus berputar di kepalanya. 15 tahun aku hidup dengan orang seperti ini, batinnya sambil menatap Banyu yang masih gelisah memainkan ponselnya. Lestari bertanya pada Anjani, Kak, bagaimana kabarnya? Kelihatannya beda dari biasanya. Anjani tersenyum wajar. Masa? Sama saja kok. Tapi di balik senyumnya ada ketenangan seseorang yang telah mengambil keputusan. Semua kepingan puzzle kini telah tersusun. Retno berkata pada Banyu, Banyu, contohlah istrimu. Sepertinya Anjani sekarang lebih dewasa. Banyu tersenyum canggung. Iya bu. Tapi ia tidak tahu bahawa Anjani sudah memegang semua bukti dan besok semua kejahatannya akan terungkap. Menjelang malam, kegelisahan Banyu semakin menjadi-jadi. Ia terus melihat jam dan mengecek ponselnya. Anjani menatapnya dan berfikir besok semuanya akan berakhir dan sebuah awal yang baru akan dimulai. 3 hari sebelumnya, di sebuah kafe yang tenang, Anjani dan Sofia duduk berhadapan. Anjani mengeluarkan sebuah amplop tebal dan memberikannya pada Sofia. Sofia, tolong lihat ini. Sofia membuka amplop itu. Di dalamnya ada berbagai dokumen, foto dan sebuah flash disk. Dengan ekspresi tenang khas seorang pengacara, ia memeriksanya satu persatu, lalu wajahnya berubah kaget. Anjani, ini semua apa? Anjani menarik napas dalam-dalam. Itu semua perbuatan Banyu atas namaku. Dari pinjaman sampai penipuan asuransi. Sofia membaca dokumen itu lebih teliti. Pinjaman 300 juta. Kamu tidak tahu sama sekali? Tidak. Aku tidak pernah tanda tangan tapi dibuat atas namaku. Tanda tangannya sepertinya dipalsukan. Sofia membuka dokumen lain dan berdecak. Kasus penipuan asuransinya juga serius. Laporan kecelakaan palsu. Ini jelas penipuan. Anjani mengangguk. Itu juga. Aku tidak tahu sama sekali. Entah kapan kecelakaan itu dilaporkan. Sofia mencolokkan flash disk ke laptopnya. Bagaimana kamu bisa dapat flash disk ini? Aku menemukannya di laci Banyu. Biasanya aku tidak pernah membukanya, tapi aku curiga. Saat Sofia membuka file-file di flash disk, ekspresinya semakin serius. Anjani, ini lebih parah dari yang kita duga. Sepertinya ia juga melakukan hal serupa pada orang lain. Anjani terkejut. Orang lain juga? Iya, dan di sini juga ada catatan kriminal Banyu. Sofia menunjuk sebuah file di layar, terpampang riwayat penipuan Banyu di masa lalu. 2 tahun lalu, ia pernah diselidiki kerana kasus penipuan tapi dibebaskan kerana kurang bukti. Dengan tangan gemetar, Anjani berkata, Sofia, aku benar-benar tidak tahu Banyu orang seperti ini. Sofia memegang tangan Anjani. Anjani, sekarang kamu sudah tahu, belum terlambat. Apa yang ingin kamu lakukan? Anjani berfikir sejenak, lalu berkata dengan tegas, aku ingin cerai. Aku tidak bisa hidup dengan orang seperti ini lagi. Baik, kita siapkan gugatan cerainya. Dengan bukti-bukti ini, pembagian harta gonogini akan menguntungkanmu. Sofia membuka dokumen lain. Tapi Anjani, di sini ada jejak Banyu mencari informasi tentang warisan almarhumah ibumu. Anjani terkejut. Warisan ibuku. Kenapa? Sepertinya ia ingin tahu kapan warisan itu cair. Di sini tertulis perkiraan pencairannya minggu depan. Anjani tiba-tiba sadar. Jadi itu sebabnya Banyu buru-buru ingin cerai?
Sofia mengangguk. Ia ingin cerai sebelum warisanmu cair agar bisa mendapat bahagian harta dan ia ingin kabur sebelum kejahatannya terbongkar. Anjani mengepalkan tangannya. Benar-benar terencana. Ia benar-benar memanfaatkanku. Tenang Anjani, kita juga harus mempersiapkannya dengan matang. Pertama, kita lapor polisi, lalu siapkan surat cerai, kata Sofia. Kapan sebaiknya lapor polisi? Tunggu sampai Banyu yang lebih dulu minta cerai. Itu akan menjadi bukti yang lebih kuat. Anjani mengangguk. Baik, aku akan tunggu sampai Lebaran. Sepertinya ia akan membahasnya saat itu. Anjani tersenyum getir. Melihat sifatnya, ia pasti akan menyudutkanku di depan banyak orang, lalu berakting seolah-olah ia korbannya. Sofia menggenggam erat tangan Anjani. Anjani, inilah saatnya menunjukkan bahawa kamu sudah siap. Setelah 15 tahun bersabar, sekarang saatnya melawan. Dengan raut mantap, Anjani berkata, "Iya, aku tidak akan diam lagi." Sofia mengeluarkan dokumen dari tasnya. Surat cerai sudah aku siapkan. Laporan kejahatan Banyu juga sudah aku tulis. Terima kasih banyak Sofia. Tanpamu aku tidak tahu harus bagaimana. Tentu saja. Kita kan teman. Tapi Anjani, kamu benar-benar siap. Proses cerai mungkin tidak akan mudah. Anjani mengangguk. Aku sudah siap. Aku punya warisan ibu dan sedang merintis usaha kafe. Aku bisa hidup sendiri. Kafe? Anjani tersenyum tipis. Dengan warisan ibu, aku mau membuka kafe kecil. Itu impianku. Bagus. Kalau begitu, demi awal yang baru, kita selesaikan masalah ini dengan tuntas. Anjani mengeluarkan amplop lain dari tasnya. Oh ya, ini juga. Foto-foto Banyu dengan wanita lain. Sofia melihat foto-foto itu. Dengan ini, posisi kita di pengadilan akan semakin kuat. Wanita ini bisa jadi kaki tangannya. Sepertinya, mereka merencanakannya bersama. Sofia merapikan semua berkas. Baik. Kalau begitu, saat Banyu membahas cerai di hari Lebaran, langsung hubungi aku. Aku akan datang. Anjani tampak lega. Terima kasih banyak. Akhirnya aku bisa keluar dari mimpi buruk ini. Sofia menepuk bahu Anjani. Anjani, kamu sudah cukup kuat. Sekarang saatnya menunjukkannya. Saat meninggalkan kafe, Anjani berfikir. Setelah 15 tahun bersabar, inilah saatnya untuk memulai hidup baru dan membongkar semua kebohongan Banyu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama Anjani bisa tidur nyenyak. Semua persiapan telah selesai, tinggal menunggu saat yang tepat. Tapi Banyu sampai saat itu tidak tahu bahawa Anjani sudah memegang semua bukti dan kejahatannya akan segera terungkap. Pukul 6 sore di hari Lebaran, di meja makan yang dikelilingi seluruh keluarga, tersaji hidangan yang telah disiapkan Anjani dengan susah payah. Retno memeriksa setiap hidangan dengan puas. Masakannya kelihatannya enak. Anjani memang pintar mengurus rumah. Anjani hanya mengangguk pelan. Terima kasih Bu. Banyu sambil duduk kembali mengecek ponselnya seperti yang ia lakukan sepanjang sore. Banyu, simpan dulu ponselnya. Kita kumpul keluarga, tegur Retno. Banyu tersenyum canggung dan memasukkan ponselnya ke saku, tapi raut cemasnya masih terlihat jelas. Iya Bu, maaf. Anjani mengangkat sendok sayur untuk menuangkan opor ayam. Tapi saat itu, rasa sakit yang tajam kembali terasa di pergelangan tangannya. Meskipun sudah memakai perban, pergelangan tangannya lelah setelah seharian bekerja keras. Aduh, desah Anjani sambil memegang pergelangan tangannya. Saat itu, sendok sayur di tangannya miring dan kuah panas tumpah dari mangkuk. Maaf. Anjani panik dan hendak membersihkannya, tapi ia justru menyenggol seluruh mangkuk hingga tumpah. Kuah panas mengalir di atas meja, membasahi hidangan lainnya. Retno terkejut dan berdiri. Ya ampun, apa ini? Hati-hati dong. Lestari juga panik dan mengambil tisu untuk membersihkan tumpahan. Maaf sekali, pergelangan tanganku tiba-tiba sakit, kata Anjani berulang kali. Tapi reaksi Banyu tidak seperti biasanya. Seolah sudah menunggu momen ini, ia berdiri dan berteriak. Anjani, apa-apaan ini? Bagaimana bisa kamu merusak suasana Lebaran seperti ini? Seluruh keluarga terkejut melihat ledakan amarah Banyu yang tiba-tiba.
Biasanya, Banyu akan berkata, tidak apa-apa, bisa saja terjadi. Retno mencoba menenangkan putranya. Banyu, tidak perlu semarah itu, namanya juga tidak sengaja. Tapi Banyu tidak berhenti. Ia terus meninggikan suaranya. Ibu, ini bukan sekali dua kali. Akhir-akhir ini Anjani sering sekali ceroboh. Mas, tenanglah. Aku kan sudah bilang akan hati-hati, kata Anjani pelan. Banyu menatapnya tajam. Hati-hati, kamu selalu bilang begitu, tapi terus saja ceroboh. Mas, jangan keterlaluan, kata Lestari canggung. Banyu membentak adiknya. Kamu tidak tinggal serumah, jadi tidak tahu. Aku sudah muak dengan semua ini. Retno mulai memihak Banyu, tapi sepertinya Anjani juga sudah berusaha keras. Banyu menatap ibunya. Ibu, sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan. Ruang tamu mendadak hening. Dengan raut serius, Banyu melanjutkan. Sepertinya aku sudah tidak bisa hidup bersama Anjani lagi. Apa maksudmu? Tiba-tiba bicara begitu, kata Retno kaget. Banyu, seolah sudah memikirkannya sejak lama, berkata, Ibu, aku dan Anjani sudah tidak cocok lagi. Beda prinsip, beda pemikiran. Anjani menatap Banyu dengan tenang. Jadi, apa yang Mas inginkan? Banyu menarik napas dalam-dalam. Anjani, kita cerai saja. Seluruh keluarga tak bisa berkata-kata. Membicarakan cerai di tengah kumpul keluarga di hari Lebaran adalah hal yang sangat mengejutkan. Banyu, kamu sudah gila. Tiba-tiba bicara cerai? Berkata Retno panik. Banyu terus membela diri. Ibu, aku sudah lama memikirkannya. Begini terus tidak akan baik. Mas, ini terlalu tiba-tiba. Kenapa dibicarakan sekarang? Kata Lestari mencoba menengahi. Banyu menatap adiknya. Tiba-tiba, aku sudah lama memikirkannya. Anjani juga pasti tidak bahagia dengan hubungan ini. Saat itu Anjani menatap Banyu dengan tenang. Apa Mas benar-benar berpikir begitu? Banyu sedikit terkejut. Tentu saja. Kamu kan tidak suka dengan sifatku. Anjani mengangguk. Benar, aku sangat tidak suka. Reaksi tak terduga Anjani membuat Banyu bingung. Biasanya Anjani akan menyangkal, tidak begitu Mas. Anjani, kamu juga benar-benar mau cerai? Tanya Retno. Anjani berpikir sejenak lalu berkata, Ibu, saya akan mengikuti kemauan Mas Banyu. Banyu tampak lega. Nah kan, Anjani juga sebenarnya berpikir begitu. Tunggu dulu, ini tidak masuk akal. Di hari Lebaran, di depan keluarga, tiba-tiba bicara cerai, kata Retno bingung. Ibu, kalau sudah sama-sama sepakat, untuk apa diulur-ulur lagi? Kata Banyu. Anjani berkata pelan benar. Tidak ada alasan untuk menundanya lagi. Kakak tidak apa-apa. Ini tidak terlalu mendadak? Tanya Lestari bingung. Anjani menatap Lestari dengan wajar. Tidak apa-apa, justru aku lega. Reaksi Anjani yang begitu tenang membuat Banyu sedikit heran. Rencananya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Kalau begitu Anjani, kita siapkan surat cerainya. Anjani mengangguk. Baik, kapan mau diurus? Lebih cepat, lebih baik. Besok kalau bisa, kata Banyu buru-buru. Kenapa harus secepat itu? Tanya Anjani. Banyu tersenyum canggung. Bukan begitu, tapi kalau sudah diputuskan, lebih baik cepat diselesaikan. Anjani mengangguk pelan. Baiklah, kalau begitu, kita urus sekarang saja. Banyu terkejut. Sekarang? Maksudmu? Anjani mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Aku sudah bawa surat-suratnya. Seluruh keluarga menatap Anjani dengan kaget. Membawa dokumen cerai di hari Lebaran adalah hal yang sangat aneh. Anjani, kenapa kamu bawa surat-surat itu? Tanya Banyu panik. Tapi jawaban Anjani membuat semua orang semakin terkejut. Tiba-tiba ia berdiri mengangkat bahunya dan mulai menari kecil. Saat Anjani tiba-tiba berdiri dan menari kecil, seluruh keluarga membeku, terutama Retno yang menatapnya dengan mulut ternganga. Anjani, kamu sedang apa? Tapi Anjani tidak berhenti. Ia justru semakin bersemangat bertepuk tangan. Bagus sekali Mas Banyu, terima kasih banyak. Banyu mundur selangkah dengan panik. Anjani, kamu sudah gila? Kenapa begini? Sambil menari, Anjani menjawab.
Aku tidak gila. Justru aku baru sadar. Setelah 15 tahun, akhirnya pikiranku jernih. Kakak aneh sekali. Tidak apa-apa, tanya Lestari bingung. Anjani tersenyum cerah pada Lestari. Tidak apa-apa. Aku sangat-sangat baik-baik saja. Retno mencoba menenangkannya. Anjani, tenanglah. Apa cerai itu hal yang membahagiakan? Anjani menatap ibu mertuanya. Iya bu, ini sangat membahagiakan. Ibu juga harusnya ikut senang. Banyu semakin cemas. Anjani hentikan. Orang-orang akan melihat. Orang melihat? Aku tidak peduli. Anjani mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan mengibaskannya. Lihat, aku sudah bawa suratnya. Mau tanda tangan sekarang. Seluruh keluarga benar-benar bingung dengan reaksi tak terduga Anjani, terutama Banyu yang merasa rencananya berantakan. Anjani, bukankah seharusnya aku yang menyiapkan surat cerainya? Anjani tersenyum. Tidak perlu, aku juga sudah menyiapkannya. Saat Anjani mengeluarkan surat gugatan cerai dari tasnya, semua orang terkejut. Dokumen itu sudah disiapkan dengan sempurna. Anjani, apa ini? Kapan kamu siapkan ini semua? Seru Retno ketakutan. Anjani meletakkan surat itu di meja. Beberapa hari yang lalu, aku sudah tahu Mas Banyu akan membahas cerai. Apa maksudmu? Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Banyu panik. Anjani menatap lurus ke arah Banyu. Aku tahu semuanya mas. Kenapa mas mau cerai dan kapan mau melakukannya? Saat itu, bel pintu berbunyi. Sambil menari kecil, Anjani berjalan ke pintu. Ah, ada tamu. Banyu mencoba menghentikannya. Anjani, siapa yang datang sekarang? Saat pintu terbuka, seorang wanita rapi berjas hitam masuk. Ia memancarkan aura tenang dan profesional. Selamat sore. Saya Sofia, pengacara. Seluruh keluarga terkejut mendengar kata pengacara. Pengacara? Kenapa ada pengacara di sini? Tanya Retno, bingung. Sofia menatap Anjani. Saya datang atas permintaan Ibu Anjani terkait gugatan cerai. Wajah Banyu pucat pasi. Gugatan cerai? Anjani, apa maksudnya ini? Mas kan yang minta cerai. Jadi, aku panggil pengacara. Apa ada yang salah? Kata Anjani. Sofia membuka tasnya. Surat gugatan cerai sudah siap diajukan ke pengadilan. Tapi, Bapak Banyu, Sofia menatap lurus ke arah Banyu. Kami juga sudah melaporkan anda ke polisi atas tuduhan penipuan dan pemalsuan dokumen. Banyu sontak berdiri. Apa? Penipuan apa? Sofia dengan tenang mengeluarkan berkas. Pinjaman sebesar 300 juta rupiah atas nama Ibu Anjani, klaim asuransi palsu sebesar 120 juta rupiah dan berbagai pemalsuan dokumen lainnya. Retno berteriak ketakutan. Banyu, apa maksudnya ini? Kamu benar-benar melakukan itu? Banyu mengibaskan tangannya. Tidak bu, ini salah paham. Sofia mengeluarkan sebuah flash disk. Semua buktinya ada di sini, file-file yang Bapak Banyu simpan sendiri. Banyu terpaku melihat flash disk itu. Bagaimana? Bagaimana itu bisa ada di sana? Aku mengambilnya dari laci mejamu, Mas. Aku penasaran karena ada banyak sekali dokumen atas namaku, kata Anjani. Mas, kamu benar-benar melakukan itu? Tanya Lestari pada kakaknya. Saat Banyu hendak beralasan, Sofia mengeluarkan dokumen lain. Dan catatan kriminal anda 2 tahun lalu juga sudah kami periksa. Retno terduduk lemas. Catatan kriminal? Anakku punya catatan kriminal? Benar. Saat itu dibebaskan kerana kurang bukti, tapi kali ini buktinya kuat, kata Sofia profesional. Banyu menghampiri Anjani. Anjani, apa-apaan ini? Kita ini suami isteri, kenapa begini? Anjani menatapnya dengan tenang. Suami isteri. Apa suami isteri itu menipu dan memalsukan identitas istrinya? Sofia mengeluarkan ponselnya. Saya akan hubungi kantor polisi. Banyu mencoba menghentikannya. Tunggu, ini masalah keluarga. Kejahatan bukan masalah yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kata Sofia tegas sambil menelepon 110. Kantor polisi, ada pelaku penipuan dan pemalsuan dokumen di sini. Alamatnya. Banyu mencoba lari ke pintu.
Tapi Anjani menghalanginya. Mau kemana? Acaranya baru dimulai. Anjani, apa ini benar-benar perlu? Bagaimanapun juga, kita keluarga, kata Retno. Anjani menatap ibu mertuanya. Ibu, selama 15 tahun ini, apa ibu pernah menganggap saya sebagai keluarga? Retno terdiam, tak bisa menjawab. Sofia menutup telefonnya. Polisi akan segera tiba. Bapak Banyu, silakan tunggu dengan tenang. Banyu menatap Anjani untuk terakhir kalinya. Anjani, kamu benar-benar akan melakukan ini? Dengan suara mantap, Anjani menjawab, iya, seharusnya sudah kulakukan 15 tahun yang lalu. Saat itu, suara sirene terdengar. Mobil polisi telah tiba di depan rumah. Wajah Banyu benar-benar pucat. Anjani menatap Banyu untuk terakhir kalinya. Terima kasih Mas Banyu karena sudah minta cerai lebih dulu. Berkat itu aku bisa memulai hidup yang baru. Suara sirene semakin dekat dan dua mobil polisi berhenti di depan rumah. Lampu rotator biru dan merah menerangi ruang tamu menciptakan suasana tegang. Banyu berlari ke jendela. Benar-benar polisi datang. 3 orang petugas polisi mengetuk pintu. Polisi, buka pintunya. Sofia dengan tenang membuka pintu. Seorang petugas menunjukkan lencananya. Saya Inspektur Bagus dari Reskrim. Kami datang terkait laporan penipuan dan pemalsuan dokumen. Retno berdiri dari sofa dengan suara gemetar. Pak Polisi, ada apa ini? Kenapa datang ke rumah kami? Inspektur Bagus memeriksa catatannya. Apakah benar ini kediaman saudara Banyu? Banyu mundur selangkah. Saya. Tapi ini ada salah paham. Inspektur Bagus menoleh pada Sofia. Anda pengacara pelapor, Ibu Sofia. Sofia mengangguk dan menyerahkan berkas. Benar Pak, ini surat laporan dan barang buktinya. Petugas lain menerima flash disk itu. Ini barang buktinya? Benar, itu adalah file-file yang disimpan oleh terlapor Bapak Banyu. Isinya berbagai dokumen pinjaman dan penipuan asuransi atas nama korban Ibu Anjani, jelas Sofia. Inspektur Bagus menatap Banyu. Saudara Banyu, bagaimana tanggapan Anda? Banyu mengibaskan tangannya. Pak, ini hanya salah paham. Cuma pertengkaran suami istri yang membesar. Anjani berkata pelan. Pertengkaran suami istri. Tapi saya tidak pernah mengajukan pinjaman itu. Inspektur Bagus menoleh pada Anjani. Anda korban Ibu Anjani? Apakah benar Anda tidak mengajukan pinjaman ini? Tidak Pak, saya tidak pernah mengajukannya. Tanda tangannya juga bukan tanda tangan saya, jawab Anjani tegas. Lalu siapa yang tanda tangan? Tanya petugas lain pada Banyu. Banyu berkeringat dingin. Itu, ada cerita rumit di baliknya. Cerita rumit? Pemalsuan identitas adalah kejahatan serius, kata Inspektur Bagus dingin. Sofia mengeluarkan dokumen lain dan ini catatan kriminal Bapak Banyu 2 tahun lalu. Retno terkejut menatap putranya. Banyu, kamu benar-benar punya catatan kriminal. Ibu, waktu itu kan aku tidak terbukti bersalah, kata Banyu. Saat itu Anda dibebaskan karena kurang bukti, tapi kali ini buktinya kuat, kata Inspektur Bagus. Lestari menatap kakaknya dengan syok. Mas, kamu benar-benar melakukan itu pada Kak Anjani. Saat Banyu hendak membela diri, petugas lain bertanya, Saudara Banyu, bagaimana dengan kasus penipuan asuransi ini? Sofia menunjukkan dokumen asuransi itu, laporan kecelakaan palsu untuk mengklaim asuransi sebesar 120 juta rupiah. Saya tidak pernah mengalami kecelakaan itu. Bapak bisa periksa catatan rumah sakit, kata Anjani. Inspektur Bagus menatap Banyu. Saudara Banyu, tidak usah beralasan lagi. Mari ikut kami ke kantor. Tunggu, saya mau panggil pengacara saya. Seru Banyu. Anda bisa menghubungi pengacara di kantor polisi. Jawab Sofia tenang. Seorang petugas mengeluarkan borgol. Saudara Banyu, Anda kami tangkap atas tuduhan penipuan dan pemalsuan dokumen. Anda berhak diam. Melihat putranya diborgol, Retno terhuyung. Tidak, ini tidak mungkin. Anakku tidak mungkin melakukan ini. Anjani mencoba memapah ibu mertuanya. Ibu, duduklah. Pasti syok sekali. Tapi Retno menepis tangan Anjani. Ini semua karenamu. Kamu yang membuat anakku begini. Karena saya ini korbannya, Bu, kata Anjani pelan. Saat digiring keluar, Banyu berteriak pada Anjani. Anjani, kamu tega melakukan ini? Kita sudah hidup bersama 15 tahun.
Anjani menatapnya lurus. Cuba fikirkan bagaimana Mas memperlakukanku selama 15 tahun itu. Saat polisi hendak membawa Banyu pergi, Retno tiba-tiba memegangi dadanya dan pingsan. Aduh, dadaku, sakit. Lestari panik. Ibu, kenapa? Anjani segera menelepon 119. Hello, 119. Ada keadaan darurat. Alamatnya. Inspektor Bagus melihat situasi. Baiklah, bawa ibunya ke rumah sakit dulu. Penyelidikan kita lanjutkan besok. Banyu menangis melihat ibunya. Ibu, aku minta maaf. Tapi ia sudah dimasukkan ke mobil polisi. Saat Retno diangkat ke tandu, ia menatap Anjani untuk terakhir kalinya. Anjani, kamu benar-benar mau mengakhirinya seperti ini? Sebelum pintu ambulans tertutup, Anjani berkata, Ibu, nanti saya jenguk di rumah sakit. Setelah ambulans dan mobil polisi pergi, rumah menjadi sunyi. Lestari menatap Anjani dengan bingung. Kak, apa ini memang rencana kakak? Anjani mengangguk. Iya, akhirnya benar-benar selesai. Sofia menepuk bahu Anjani. Anjani, kamu hebat. Setelah 15 tahun, akhirnya kamu bebas. Anjani menatap keluar jendela. Tapi ibu mertuaku pasti sangat syok. Aku harus ke rumah sakit. Pergilah, sampaikan salam perpisahan. Bagaimanapun, kalian pernah menjadi keluarga selama 15 tahun, kata Sofia. Anjani mengangguk. Iya, walaupun sulit, dia tetap pernah menjadi keluargaku. Terdengar bisik-bisik tetangga dari luar. Kejadian ini pasti akan cepat menyebar. Anjani melihat sekeliling rumah untuk terakhir kalinya dan berfikir, sudah saatnya meninggalkan rumah ini. Sudah saatnya memulai hidup yang baru. Tapi sebelum itu, ia harus mengucapkan selamat tinggal pada ibu mertuanya. 3 hari kemudian, di sebuah koridor rumah sakit yang sepi, Anjani berjalan dengan membawa sekeranjang buah. Raut wajahnya tenang namun mantap. Di depan kamar yang ditunjukkan perawat, ia berhenti sejenak. Terdengar suara rintihan pelan dari dalam. Ibu. Anjani membuka pintu perlahan. Retno yang terbaring di tempat tidur menoleh. Wajahnya tampak tirus dengan jejak air mata. Anjani, kamu datang, kata Retno lemah. Anjani meletakkan keranjang buah di meja. Bagaimana keadaan ibu? Beginilah. Kamu sendiri bagaimana? Saya baik-baik saja, Bu. Saya kesini kerana khawatir. Retno menatap langit-langit. Khawatir? Setelah semua yang ibu lakukan padamu, kamu masih khawatir? Anjani diam, membiarkan Retno melanjutkan. Anjani, ibu benar-benar bodoh. Ibu tidak tahu Banyu melakukan semua itu. Ibu tidak mungkin tahu. Saya juga baru tahu belum lama ini. Retno mengusap air matanya. Tapi bagaimana kamu bisa mempersiapkan semuanya dengan begitu tenang? Wanita biasa tidak akan sanggup. Saya belajar banyak selama 15 tahun bersabar, Bu, dan warisan dari almarhumah ibu saya memberi saya keberanian. Warisan ibumu. Jadi karena itu Banyu berbuat nekat. Retno menghela napas. Mungkin ibu terlalu memanjakannya. Sejak kecil, semua kesalahannya selalu ibu tutupi. Saya mengerti perasaan seorang ibu yang menyayangi anaknya. Retno memegang tangan Anjani. Anjani, maafkan ibu. Sungguh maafkan ibu. Anjani membalas genggaman itu dengan lembut. Sudahlah, Bu. Semua sudah berlalu. Berlalu? Kamu hebat sekali. Kalau ibu jadi kamu, ibu tidak akan bisa memaafkan. Saya tidak bilang memaafkan, Bu. Saya hanya ingin melupakannya. Melupakannya? Lalu bagaimana dengan kita? Anjani ragu sejenak. Ibu, saya akan jujur. Saya akan memulai hidup yang baru. Hidup baru? Mulai sekarang, ibu tidak perlu datang ke rumah saya lagi. Tapi tolong jaga kesihatan, kata Anjani dengan suara tenang namun tegas. Wajah Retno tampak terkejut. Anjani, kenapa kamu bicara begitu? Iya, Bu. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Retno meneteskan air mata. Benar. Ibu tidak punya hak apa-apa lagi padamu. Tapi ucapanmu dingin sekali. Mungkin terdengar dingin. Tapi inilah jalan yang saya pilih. Retno mengangguk pasrah. Benar katamu. Kamu berhak melakukannya. Anjani berdiri. Kalau begitu, saya pamit, Bu. Jaga diri baik-baik. Anjani tunggu. Boleh ibu bertanya satu hal lagi?
Silakan, Bu. Setelah ini, kamu mau bagaimana? Apa kamu akan baik-baik saja sendirian? Anjani tersenyum tipis. Saya akan baik-baik saja, Bu. Dengan warisan ibu, saya mau membuka kafe kecil. Itu impian saya. Kafe, kamu punya impian seperti itu? Selama 15 tahun ini, saya tidak pernah mengatakannya. Rasanya percuma. Retno menunduk. Begitu ya, ibu benar-benar tidak tahu apa-apa tentangmu. Anjani berjalan ke pintu. Sekarang ibu tahu pun tidak ada bedanya. Semua sudah berakhir. Anjani panggil Retno lagi. Hiduplah dengan bahagia. Sambil memegang gagang pintu, Anjani menoleh. Ya Bu, saya akan hidup menjadi diri saya sendiri. Ibu juga jaga kesehatan. Saat Anjani hendak keluar, Retno memanggil lagi. Anjani, nanti, bolehkah ibu mampir ke kafemu? Anjani berpikir sejenak. Itu terserah ibu. Tapi saya bukan Anjani yang dulu lagi. Retno mengangguk. Ibu mengerti. Terima kasih sudah datang. Selamat tinggal, Bu. Anjani menutup pintu dan berjalan menyusuri koridor. Ia merasa lega. Ikatan 15 tahun dengan keluarga mertuanya telah berakhir. Ini bukan perasaan balas dendam, melainkan kebebasan. Saat keluar dari rumah sakit, Anjani menatap langit. Sinar matahari menembus awan. Rasanya inilah saatnya untuk benar-benar memulai hidup baru. Sementara itu di kamar, Retno menatap langit-langit dengan penyesalan dan keterkejutan atas perbuatan putranya. Anjani, maafkan ibu, bisiknya sambil menangis. Tapi ia tahu semua sudah terlambat. Anjani kini telah bebas dan siap menggapai mimpinya. Sebulan kemudian, di sebuah sore musim semi yang hangat, di sebuah gang kecil, sebuah kafe dengan papan nama cantik Kafe Anjani resmi dibuka. Anjani dengan celemek putih berdiri di depan pintu, menarik napas dalam-dalam. Ibu, akhirnya aku berhasil, bisiknya ke langit. Begitu pintu dibuka, Sofia masuk membawa buket bunga. Anjani, selamat. Kafemu cantik sekali. Terima kasih Sofia. Tanpamu, hari ini tidak akan pernah datang. Bukan begitu. Ini semua kerana keberanianmu. Suasana kafe terasa hangat dan nyaman dengan perabotan kayu pilihan Anjani dan pot-pot bunga kecil di jendela. Ini kafe yang aku bangun dari warisan ibu. Aku sangat menyukainya, kata Anjani sambil melihat sekeliling. Awal yang baru ya? Keputusan yang sangat tepat, kata Sofia sambil menyesap kopinya. Oh ya, bagaimana kabar Banyu? Divonis 3 tahun penjara di sidang pertama. Katanya mau banding, tapi aku sudah tidak peduli lagi, jawab Anjani tenang. Baguslah, semuanya benar-benar sudah berakhir. Sekitar pukul 3 sore, pelanggan pertama datang, seorang ibu dari lingkungan sekitar. Mbak, kopi 1 ya? Ini kafe baru kan? Iya Bu, baru buka hari ini. Mau kopi apa? Jawab Anjani ramah. Americano saja. Mbak sendirian yang urus? Iya Bu, kafenya kecil, jadi saya rasa cukup. Pelanggan itu menyesap kopinya. Wah, enak sekali, besok saya ke sini lagi. Terima kasih Bu. Sepanjang hari, pelanggan berdatangan. Rata-rata adalah warga sekitar yang menyukai keramahan Anjani dan kopinya yang lezat. Sekitar pukul 5 sore, saat Anjani hendak menutup jendela, ia merasa ada yang memperhatikannya dari seberang jalan. Saat ia menoleh, ia melihat Retno berdiri di kejauhan menatap kafenya. Meskipun memakai pakaian hitam dan masker, Anjani langsung mengenalinya. Saat mata mereka bertemu, Retno tampak panik dan hendak berbalik. Ibu, panggil Anjani dalam hati. Retno ragu sejenak lalu perlahan berjalan mendekat tapi tidak masuk, hanya berdiri di luar jendela. Anjani membuka jendela. Bagaimana kabar ibu? Baik. Kamu sendiri bagaimana? Jawab Retno dari balik maskernya. Seperti yang ibu lihat, saya baik-baik saja. Retno melihat ke dalam kafemu cantik sekali. Ini impianmu ya? Iya Bu, impian saya selama 15 tahun. Retno mengangguk. Akhirnya impianmu terwujud. Mau masuk minum kopi Bu? Tawa Anjani pelan. Retno menggeleng. Tidak usah. Ibu hanya ingin melihatmu baik-baik saja. Begitu ya? Kalau begitu jaga kesehatan Bu.
Retno mundur selangkah. Anjani, maafkan ibu. Dan terima kasih. Anjani mengangguk. Semua sudah berlalu, Bu. Ibu juga jaga diri. Retno menatap kafe itu sekali lagi. Hiduplah dengan bahagia, Anjani. Iya, saya akan bahagia. Retno perlahan berbalik dan menghilang di dalam gang. Anjani menatap punggungnya dan berfikir dia pasti juga menderita dengan caranya sendiri. Anjani menutup jendela dan kembali merapikan kafe. Hatinya terasa campur aduk, tapi ia tahu inilah awal yang sesungguhnya. Pukul 7 malam, saatnya menutup kafe. Saat merapikan untuk terakhir kalinya, Anjani berfikir hari pertama yang tidak terlalu buruk. Saat itu, Sofia menelepon. Anjani, bagaimana hari pertamamu? Bagus, banyak pelanggan dan mereka semua suka. Syukurlah. Tapi suaramu terdengar aneh. Tadi ibu mertuaku datang hanya melihat dari jauh lalu kami bicara sebentar. Begitu, bagaimana perasaanmu? Rumit. Tapi rasanya sekarang benar-benar sudah selesai. Benar, ini awal yang baru. Selamat Anjani. Anjani mematikan lampu kafe dan keluar. Lampu jalan mulai menyala, begitu pula lampu kecil di papan nama kafenya. Sambil menatap papan nama itu, Anjani berbisik, "Ibu terima kasih banyak. Berkatmu, aku bisa memulai hidup baru." Sambil berjalan pulang, Anjani berfikir, setelah 15 tahun bersabar, akhirnya ia bebas dan bisa mewujudkan mimpinya sendiri. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Retno bergumam sendiri, "Anjani, kamu sudah tumbuh menjadi wanita yang hebat. Jauh lebih hebat dariku." Sambil menoleh ke arah kafe Anjani sekali lagi, ia berbisik, "Hiduplah dengan bahagia, menantuku." Begitulah, keduanya berjalan di jalan masing-masing. Anjani menuju impian barunya dan Retno dengan penyesalannya. Tapi hati Anjani terasa begitu damai. Kebebasan, mimpi dan awal yang baru setelah 15 tahun terasa sangat berharga. Mulai besok, hari baru akan dimulai lagi di kafe Anjani. Dan Anjani akan menjalani setiap harinya dengan penuh kebahagiaan. Kisah ini menunjukkan bahawa terkadang bersabar memang perlu, tapi ada kalanya kita harus berani memulai sesuatu yang baru. Jika anda berada dalam situasi yang sulit, cobalah untuk mempersiapkan diri dan memberanikan diri seperti Anjani. Waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Untuk terus mendengarkan kisah-kisah yang hangat dan mengharukan, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga hari anda sehat dan bahagia.